Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang sementara beribadah di rumah gereja khusus Bapak Ibu pelayan majelis jemaat, maupun Bapak Ibu yang sementara beribadah di rumah tangga masing-masing, atau warga gereja yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di pagi hari ini, atau Bapak Ibu yang sementara menyaksikan atau mendengar khotbah lewat video yang saya buat ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saya percaya bahwa kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup, tetapi kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus. Kita selalu terpanggil untuk melayani dalam situasi dan kondisi apapun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab, bahkan pertanggungjawaban atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sekalian. Sebagai gereja kita terus menggumuli akan panggilan kita untuk menjadi gereja yang menghamba hanya kepada Allah. Tema mingguan kita pemimpin sebagai hamba Allah yang melayani diinspirasi dari nats bacaan kita di pagi hari ini. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, yang jika ditarik benang merah antara tema mingguan dan bacaan Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, maka ada dua hal yang sangat penting untuk perlu kita renungkan dan kita gumuli secara bersama-sama. Hal yang pertama adalah pemimpin adalah hamba yang diutus oleh Allah. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Bukan hanya itu saudara, tetapi menjadi seorang pemimpin harus siap untuk melindungi orang-orang yang ia pimpin. Selain siap untuk melindungi orang-orang yang ia pimpin, tetapi juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan mereka. Mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Dari pengertian ini maka para pemimpin juga adalah bagian dari gereja yang diutus dalam peran-peran kepemimpinan, baik di dalam gereja secara institusi, secara persekutuan, maupun dalam keluarga dan masyarakat secara personal sebagai orang Kristen. Pengutusan Allah tersebut berimplementasi pada adanya kewenangan yang diberikan oleh Allah bagi para pemimpin. Apapun bentuknya dan sebesar apapun kewenangan yang dimiliki, eksistensi para pemimpin tetap adalah sebagai hamba yang diutus oleh Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, tanggung jawab etis yang diembani oleh para pemimpin Kristiani adalah
menjalankan kepemimpinan dan menggunakan kewenangan yang dimiliki secara benar, harus secara adil dan penuh cinta kasih, agar semua orang melihat karya-karya Allah yang penuh kasih dan adil secara nyata. Kemudian hal yang kedua, saudaraku, pemimpin adalah hamba yang melayani, bukan dilayani. Dan bahasa ini seringkali kita dengar. Ya. Kita dengar bahasa menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang hamba. Dan menjadi seorang hamba harus melayani, bukan dilayani. Kadang-kadang kita memprotes para pemimpin kita, teristimewa di dalam kepemimpinan gereja. Ada hal-hal tertentu biasanya kita lalu mengkritisi dan memprotes. Ya, dia ini hamba tetapi ingin untuk selalu dilayani saja. Padahal sebagai seorang hamba itu harus melayani. Nah, sebetulnya ketika ada bahasa-bahasa protes, bahasa-bahasa kritisi seperti ini, maka menunjukkan bahwa kita semua harus menyadari sungguh bahwa kita bertanggung jawab untuk melayani. Dan pekerjaan melayani apapun bentuknya adalah pekerjaan seorang hamba. Dan para pemimpin apapun bentuknya, dia adalah seorang hamba yang harus melayani. Penulis Injil Yohanes menceritakan tentang akte ritual pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yesus. Para murid tidak menyangka Yesus harus melakukan hal seperti demikian. Karena membasuh kaki, apalagi memegang kaki, telapak kaki seseorang yang selalu menginjak tanah yang kotor dan sebagainya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang rendah. Dan ketika Yesus melakukan hal itu, mereka sangat kaget. Bahkan ada murid yang memprotes dan bertanya. Tetapi sebetulnya melalui akta ini Yesus hendak mengajarkan keteladanan. Keteladanan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan, dan seorang pelayan harus bersedia berjuang bersama orang-orang yang dipimpinnya untuk membela, merawat kehidupan yang adil, sejahtera, bermartabat, sekalipun risikonya adalah jalan salib. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebetulnya mengajarkan kepada semua orang, termasuk saya dan saudara, bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Seorang pemimpin adalah seorang hamba yang diutus untuk melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin baik dalam keluarga, baik dalam komunitas, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan pemimpin dalam tugas kepemimpinan gereja secara institusi, adalah seorang hamba yang melayani, bukan dilayani.
dalam melayani banyak pemikiran. Di dalam melayani banyak dasar pikiran yang menjadi latar belakang untuk orang melayani. Ada orang yang melayani dengan tulus. Ada orang yang melayani hanya karena keinginan atau ikut-ikutan. Ada orang yang melayani hanya asal bapak atau ibu bos senang. Padahal dalam hatinya tidak. Ada yang melayani karena ingin untuk yang dilayani itu memberikan imbalan. Ya, termasuk hal menjamu makan, memberikan makan kepada orang. Ya. Itu adalah bentuk pelayanan yang dilakukan. Tetapi tergantung tujuan daripada pelayanan itu. Apakah memberi makan kepada banyak orang seperti biasanya kita lakukan, orang lakukan. Itu didasari dengan dasar pelayanan yang sungguh karena banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan. Dan itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur. Atau mengundang orang yang banyak untuk makan. Ya, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Karena kepentingan politik atau kekuasaan. Ada orang yang melayani dengan tidak tulus. Ada orang yang melayani karena keadaan terpaksa. Ada orang yang melayani ya, karena hanya ingin untuk dikenal dan terkenal. Dan begitu macam latar belakang dan dasar pemikiran untuk orang melayani. Meskipun demikian, biasanya orang tidak mau melayani. Justru lebih senang dilayani. Dan itu juga mungkin terjadi di dalam kehidupan bergereja. Banyak orang yang tidak ingin untuk melayani. Tetapi lebih banyak orang yang punya kerinduan dan keinginan untuk melayani. Dan sebetulnya melayani itu bukan hanya sebagai pendeta, penetua, diaken, tua agama, pengurus laki-laki perempuan. Tetapi dimanapun kita berkarya, kemanapun kita berada dan melangkah, tugas melayani itu selalu melekat di dalam diri saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara memiliki profesi-profesi tertentu, disitulah wujud tugas melayani. Dan Yesus menginginkan agar ketika kita melayani sesuai dengan profesi dan tugas-tugas kita, maka kita harus merendahkan diri sebagai seorang hamba untuk melayani. Memang ya, banyak orang ya ingin untuk dilayani. Dan oleh karena itu biasanya kita mencari tempat-tempat ya rekreasi, mencari restoran, mencari bank,
atau mencari instansi-instansi, perusahaan-perusahaan yang memberi pelayanan yang terbaik. Dan dalam dunia bisnis misalnya, perusahaan-perusahaan berpacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar meraup keuntungan yang besar. Bahkan saat ini kita hanya tinggal memesan menu makanan yang kelebihan garam, kelebihan chili, ya, kekurangan vicin, ya, kekurangan bawang putih, bawang merah, atau kelebihan bawang putih, bawang merah, ya, nasi kuning, nasi putih, ya, sayur asam pedis atau sebagainya, ya. Ya. Tinggal kita melihat menu apa yang kita suka dan kita pesan, ya. Ada orang yang sudah datang untuk melayani kita. Nah, semua orang termasuk saya dan saudara, entah pemimpin atau orang yang dipimpin, entah atasan atau bawahan, entah pejabat atau rakyat, entah pendeta atau anggota jemaat, entah penetua atau entah diaken, tua agama, pengurus unit, wadah pelayanan, laki-laki, perempuan, entah kepala dinas, kepala seksi, sampai kepada tukang cleaning service sekalipun. Kita semua adalah hamba yang diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tugas profesi sebagai seorang dokter adalah seorang hamba yang melayani. Yesus sendiri melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter ketika dia menjamah yang buta dan menyembuhkan. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, membuat mereka bisa berdiri dan berjalan. Itu adalah profesi seorang dokter. Yesus pernah juga menjadi seorang profesi dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengajar, seorang guru, seorang dosen. Yesus mengajar. Apapun bentuk profesi dan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kita, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang hamba. Menjadi hamba adalah sebuah kerendahan. Dan bukan kerendahan karena nama, pangkat dan jabatan. Tetapi menjadi seorang hamba adalah merendahkan diri untuk melayani. Menjadi seorang hamba bukanlah menurunkan harkat dan martabat atau jati diri seseorang. Tetapi menjadi hamba adalah sebuah kerendahan. Dan yang dibutuhkan dalam kerendahan itu adalah ketulusan hati. Dan oleh karena itu, jika kita merendahkan hati, merendahkan diri untuk melayani dengan ketulusan hati, maka baik kita yang melayani maupun orang yang dilayani akan merasa sukacita di dalam kehidupannya. Jika kita ingin berhasil, berjuanglah dengan benar, saudaraku. Jika kita ingin menjadi pejabat, bekerjalah dengan hati, saudaraku.
Jika kita ingin memiliki uang, maka bekerjalah dengan tekun dan rajin agar uang mencari kita, bukan kita mencari uang. Jika kita ingin menjadi pahlawan, berkorbanlah tanpa pamrih. Dan jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, rendahkanlah dirimu sebagai seorang hamba yang melayani seperti Yesus dalam kisah pembasuhan kaki murid-muridnya, seperti yang disaksikan di dalam bagian Alkitab yang telah kita dengar, kita baca, dan kita dengar bersama tadi. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Mari kita melayani dengan hati. Mari kita melayani tanpa pamrih. Mari kita merendahkan diri kita sebagai seorang hamba yang selalu melayani tanpa pamrih untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.